Selamat pagi, selamat siang, sore, malam semuanya. Kembali lagi dengan saya Hendy dalam series cerita usaha hidroponik. Saya akan belak-belakan membongkar semuanya bagaimana saya menjalankan usaha hidroponik versi saya. Kalau kamu suka dengan yang belak-belakan, ya saya akan belak-belakan. Kalau tombol like di sini sangat suka untuk dipencet. Ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai videonya. Bagaimana caranya setiap hari panen sayur di kebun hidroponik? Untuk disclaimer, saya ingin mengatakan bahwa ini adalah cara yang saya terapkan di tempat saya. Dan untuk di tempatnya teman-teman mungkin akan berbeda kondisinya, berbeda cuacanya. Jadi tentu saja hasilnya akan berbeda. Nah, jadi untuk yang pertama, di tempat saya itu kalau saya mau semai, itu saya semainya adalah setiap Senin dan Kamis. Jadi satu minggu saya itu bukan semai setiap hari, tapi saya semainya adalah Senin Kamis, alias seminggu 2 kali. Nah, dulu awalnya kita semainya itu seminggu 1 kali, tetapi karena jarak antara Senin kembali ke Senin itu ada 7 hari, ya ada 7 hari, itu tidak cukup waktunya untuk panen, untuk mengejar panen selanjutnya. Nah, jadi di tempat saya manajemennya adalah Senin Kamis. Nah, Senin Kamis ini kita memiliki jarak 3 sampai 4 hari setiap semaian. Jadi otomatis kita jarak setiap semaian itu cukup dekat untuk selada bisa panen. Dan dengan ini kita bisa konsisten panen setiap hari, ya. Lalu yang kedua adalah kita menggunakan sistem pindah tanam remaja, ya. Jadi fungsi dari remaja ini adalah untuk perantara dari semai ke lubang tanam dewasa, itu kita pindahkan dulu ke remaja. Jadi untuk itu kita butuh remaja di tempat kita. Lalu untuk yang ketiga adalah kita selalu membuat namanya catatan dan jadwal semai. Jadwal semai kita sudah pasti, yaitu Senin, Kamis. Jadi begitu hari Senin kita sudah tahu harus semai, dan begitu Kamis kita juga sudah tahu harus semai. Dan untuk catatannya itu biasanya ada di tempat kita, itu adalah dari semai itu kita akan pindahkan kemana remajanya, Jadi pertama kita misalnya kasih tanggal nih, tanggal 1 Mei ya 2022. Nah, itu nanti kita akan catat dia pindah ke remaja yang posisinya sebelah mana, yang namanya apa. Jadi kalau kita di contohnya ada instalasi H, ya. Jadi semaian 1 Mei ini kita pindah ke instalasi H setelah 12 hari. Lalu dari H ini kita akan pindahkan ke dewasa. Ke dewasa itu biasanya kita ada 3 instalasi. Contoh misalnya A, B, C. Oke, dan kita akan target kapan dia panen, yaitu 42 hari setelah semai. Ya, kita akan target dulu dia akan panen 42 hari, sehingga panennya kira-kira akan ada di tanggal, kalau seperti ini kurang lebih adalah tanggal 13
atau sekitar 13 atau 12 habis Mei apa? Juni. Ya. Jadi tanggal 12 Juni dia sudah waktunya panen. Dan kita memberikan waktu itu supaya dia dipanen 3 hari. Jadi dari tanggal 12 sampai 14 ya. Jadi 12, 13, 14. Nanti tanggal 15-nya itu sudah panen yang semayan yang di ini kan misalnya Senin. Nah, jadi kalau gitu kita Kamisnya tanggal 4 berarti ya. Nah, berarti tanggal 15-nya nanti akan memanen yang semayan tanggal 4 ini. Jadi seperti itu untuk pencatatan kita ya. Lalu untuk selanjutnya adalah usahakan sebisa mungkin itu jangan jual sebelum usia panen. Jadi seperti tadi kita udah target tanggal 12 Juni itu mau panen. Jadi jangan sampai instalasi A, B, C sebelum tanggal 12 Juni itu dipanen. Jangan sampai. Usahakan sebisa mungkin. Kita itu pasti sulit sekali untuk menolak. Tetapi ini memang harus kita ambil. Ya, supaya kita mengalami kestabilan stok. Ya kan? Kita mengalami kestabilan stok, selalu ready. Oke? Kalau memang harus panen, kasih sedikit saja. Tapi kalau bisa mending nggak usah sekalian, gitu. Mending nggak usah sekalian. Terus selanjutnya adalah jangan nomor 5, segera habiskan kalau sudah lewat jadwal. Jadi contohnya tadi kasusnya adalah tanggal 12, 13, 14. Ini berarti tanggal 14 dia sudah harus habis. Supaya apa? Supaya dalam 14 ini ketika tanggal 15 itu panennya kan sudah panennya si yang semayan semayan yang lebih muda. Ya. Nah, jadi ini sudah harus habis duluan. Jangan sampai ini kelewat. Juga kalau misalnya tanggal 15 masih ada sisa di sini, nanti remaja kita tidak punya tempat untuk mengisi. Begitu remaja ini tidak punya tempat untuk mengisi, remaja ini akan terlambat pindah. Begitu remaja ini kita terlambat pindah, remaja ini walaupun dipindah, dia akan jelek hasilnya. Ya, jadi jangan sampai remaja ini telat pindah. Nah, efeknya lagi adalah begitu remaja ini kita telat pindah, semai itu ikut telat pindah masuk remaja karena si remaja ini belum dipindah ke sini. Jadi efeknya adalah efeknya panjang. Karena kita tidak bisa menjual yang ini, itu efeknya panjang. Itu 1 bulan ke belakang stok kita kacau balau. Gitu. Jadi kita usahakan sebisa mungkin tanggal 14 itu sudah habis. Ya, seperti itu kira-kira tips dari saya bagaimana caranya untuk bisa konsisten panen setiap hari di tempat saya. Sekian videonya, silahkan tanyakan apapun di kolom komentar. Tentu saja saya akan belak-belakan membagikan semuanya. Bagaimana saya menjalankan usaha hidroponik versi saya. Tapi seandainya kalau mau request, silahkan juga tinggalkan kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!